Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kayaknya bagus banget hari ini. Kenapa? Sangat banget. Mentang-mentang habis matematika, terus tidak semangat. Tetap semangat ya. Oke, Ibu minta Aldi untuk memimpin doa. Sebelum mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya, sama-sama Ibu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua. Lalu siapa yang tidak hadir? Semuanya. Oke. Hari ini kita akan belajar PK wajib lagi. Ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ada. Pertama. Makanan orisinil. Makanan khas daerah yang orisinil. Jadi usaha pengolahan makanan khas daerah yang orisinil dari bahan nabati dan hewani. Apa hanya hewani saja? Tidak. Tapi nabati dan hewani. Kemarin gimana pengalaman masaknya? Seru. Menyenangkan? Ya. Hasilnya? Enak? Oke. Sudah dijual, Bu? Belum. Nah, nanti kalian harus bisa menjual ya. Nah, jadi nanti bisa dijual. Kalau laporannya sudah selesai? Sudah. Nanti dikumpulkan untuk laporan ya. Oke, jadi harus diingat terus materinya karena nanti akan terus ada ya. Kalau yang sekarang orisinil. Coba, orisinil itu apa? Asli. Tidak dimodifikasi. Contohnya ada gulung yang berwarna hijau tidak boleh jadi warna pink. Nah, itu. Jadi dadar gulung karena memang orinya harus sudah hijau, jadi sudah hijau saja. Kalau misalnya warnanya berubah, berarti tidak orisinil ya, tapi sudah dimodifikasi. Oke. Nah, pelajaran hari ini kita akan membahas tentang perhitungan titik impas atau break even point usaha pengolahan makanan khas asli daerah orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani. Pernah dengar nggak titik impas? Belum pernah. Kalau break even point? Udah pernah. Apa break even point? Di mana dengarnya Rizal? Dari Bunila. Jadi apa break even point? Hanya sekedar namanya aja atau pernah dijelaskan? Belum. Oke. Untuk materi break even point ini masuk ke KD 3.3 yaitu memahami perhitungan titik impas atau break even point usaha pengolahan makanan khas asli daerah orisinil dari bahan pangan nabati dan hewani. Untuk indikatornya kalian harus bisa mengidentifikasi informasi tentang perhitungan titik impas atau BEP, kemudian mengolah informasi yang didapat tentang BEP, kemudian juga menganalisis dan menyimpulkan hasil pengamatan atau kajian literatur dan juga diskusi tentang perhitungan titik impas. Jadi nanti setelah pembelajaran ini kalian harus tahu yang tadinya nggak tahu nih titik impas itu apa, nanti kalian harus mengetahui. Tadi nih di sini ada kajian literatur. Apa itu kajian literatur ya? Literasi, kalau literasi apa membaca, kalau literatur membaca dengan teratur. Kalau literasi itu membaca, jadi kalian mencari informasi melalui membaca. Membacanya boleh dari buku, boleh, internet juga boleh. Jadi segala hal yang bisa dibaca itu termasuk ke dalam literasi. Kalau literatur itu sumbernya, bisa bukunya, bisa Google-nya, bisa blognya, itu termasuk literatur. Dan nanti didiskusikan ya. Untuk KKM-nya 75. Jadi kalian minimal harus dapat nilai 75. Tapi kalau kelas 11 mah jangan 75 ya. Saya kalau 75 minimal ya nanti nggak naik kelas. Tujuan pembelajarannya. Jadi kalau minggu lalu kita menggunakan PJBL, project, hasilnya harus ada. Kalau ini berbasis masalah. Masalahnya di mana kira-kira? Masalahnya di mana? Kalian belum tahu. BEP itu apa? Nah, itu masalah. Masalah bukan? Masalah. Iya, nah itu. Jadi kalian
memecahkan masalah. Tujuannya tadi mengidentifikasi informasi tentang efek, kemudian mengolah informasi dan menganalisis hasil pengamatan atau kajian terakhir. Kemudian menyimpulkan hasil pengamatan dan juga diskusi tentang perhitungan IPA. Jadi nanti untuk minggu depan nanti setelah pembelajaran ini kalian nanti harus bisa menghitung titik IPA sama dengan ekonomi. Kalau IPA ada ekonomi, enggak ada. Jadi kita belajar ekonominya sedikit hanya di bagian BMS saja. Berikut peta konsepnya. Mulai dari pengertian dan manfaat, kemudian strategi, menetapkan harga jual, kemudian komponen BEP. Nah, untuk perhitungannya tadi sudah dibahas, akan dilakukan minggu depan. Coba perhatikan gambar ini. Loss dan profit, di tengahnya ada break even point. Coba harus seimbang. Gimana harus seimbang? Jadi antara kerugian dan keuntungan yang akan kita miliki harus saat itu ada di tengah-tengahnya, jadi tidak terlalu rugi dan nggak terlalu untung. Nggak terlalu rugi dan nggak terlalu untung. Oke, 1, 2. Ada lagi? Yang lain? Coba dari gambar ini ya. Keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Ya, keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Kira-kira kalau misalnya keseimbangan, seimbang nih, untungnya sekian, misalnya untungnya 500.000, Ya. ruginya 500.000, tidak profit, jelas, karena di sini juga seimbang kan? Apa tadi nih? Nggak untung, tidak ada pemasukan, betul tidak? Capek doang. Capek doang. Kita lihat gambar berikutnya. Apa kaitannya gambar 1 dengan gambar 2? Karena tidak mendapatkan keuntungan. Akhirnya berarti satu masalah terselesaikan ya. Konsepnya paham nggak? Break even point itu seperti apa? Apa ini? Jadi titik keseimbangan antara keuntungan dan kerugian. Menghasilkan memang ya. Jadi kira-kira kalau misalnya usahanya mencapai BBP ini nggak untung, nggak rugi, perlu dipertahankan atau tidak? Tidak perlu dipertahankan. Ya, Kalau misalnya kalau misalnya dipertahankan aja gampang. Kan cuma gambar. Jadi gimana sih? BBP gimana? Coba. Nah ini aja deh. Apa tadi teh? Maksudnya apa? Keseimbangan Antara apa? penurunan Tahu. kerugian Ya. keuntungan. Oke. Jadi kalau kalian kemarin kira-kira kalau dijual nih untung atau rugi? Rugi. Ngantuk? Tidur jam berapa? Yang tujuh Jam 7 apa? Jam 7 malam? Ya. Oh, jam 3. Tapi masih cukup sih harusnya. Cukup ya. lebih dari cukup, Bu. Lebih dari cukup. Harusnya kan normalnya 8 jam. 6 jam Bu. Tapi memang kalau kebanyakan tidur juga nggak bagus. Terlalu sedikit tidur juga nggak bagus ya, harusnya seimbang. Tapi kalau boleh ya, sebetulnya bisa saja dipertahankan atau tidak, itu adalah pilihan. Kalau misalnya dipertahankan, kira-kira apa yang harus dilakukan? Aldi, apa yang harus dilakukan? Apa, Bu? Kalau dipertahankan usahanya, Ini, Bu, dipermurah harganya, diperkecil ininya, Bu, ukurannya. dengan harga segitu dipermurah harganya, diperkecil ukurannya. Ya, Bu. Sama ada promo-promo, Bu. Sama promo-promo, tujuannya Untuk meramaikan, Bu. meramaikan saja. Ya. Dari customer lain juga, Bu. Konsistensi dalam perdagangan gimana? Bahasanya bagus banget. Jadi Coba. dalam produksi misalnya jangan ada libur. Jangan ada Nah, libur. ayo pabrik kan gitu kan ini Iya. nggak ada libur. Terus Baru nasir. apa lagi?
berarti harus terus produksi ya. Ya, menambahkan Relasi. Apa lagi? Banyak. Oke, itu ada beberapa pendapat-pendapat yang masuk dan Ibu rasa masih masuk akal ya. Nah, terus kalau misalnya tadi itu tidak dipertahankan, bangkrut. Mengalah sebelum perang ya. Nggak tahu nih kenapa terjadi break even point tapi udahlah menyerah aja. Nah itu juga tidak bagus karena membangun perusahaan itu tidak mudah kan, perlu biaya banyak, tenaga banyak, pikiran juga. Jadi hal yang lebih bagus itu kira-kira mempertahankan atau stop aja. Ya, bisa tanya tadi harus berinovasi, ditingkatkan, dicari nih kira-kira apa sih yang bikin produk kita nggak laku, apa sih kira-kira bikin produk kita kurang diminati. Nanti dengan harapan bulan depan dilihat lagi apakah profitnya meningkat atau tidak. Kalau misalnya udah dicoba nih berkali-kali tapi tetap break even point atau bahkan loss-nya lebih tinggi, nah jadi lebih baik dihentikan. Tapi kalau misalnya baru sekedar break even point aja, tingkatkan lagi ya. Paham ya konsep dari break even point? Paham? Jadi hanya dapat cabainya saja. Oke, sekarang kalau udah paham minimal konsep dari break even point itu paham apa? Nah kalian sekarang berkumpul dengan kelompok yang kemarin. Biar tidak diulangi kelompok lagi. Masih ada awal masih Oke, silakan berkumpul dulu. Gimana? Tugas sekolahan. Yuk. Kenapa itu bajunya tidak dimasukkan? Ayo dia sebelum makanya pakai baju dia tahu. Kelompok lagi di mana? Berapa kali sudah diasuh? Ini kelompok berapa? Bisa ini ada nih kursi ini Oke, ada yang pakai. ya di sini udah wes kelar di itu Aku tuh keren banget. iya sama aja. Nah, ada Ini segini ya sama ini boleh kasih boleh
Tahu dia Kelompok dia dulu ya modul yang sudah dibagikan. Ya. Apa yang masih diperlukan? Oke. Di sini ada delta 1, delta 2, dan delta 3. Ada di kegiatan pembelajaran 1. Sudah ketemu? Sudah. Oke, untuk delta 1.1 nanti Ibu akan membagi kelompok kalian dalam kelompok kecil, sudah ya. Nah, nanti untuk kelompok 1. Nah, kalian nanti lebih difokuskan kepada mencari ini. Kelompok 6 dan kelompok 3 itu tentang pengertian dan manfaat BEP. Kelompok 5 dan kelompok 2 tentang strategi menentukan harga. Kelompok 4 dan kelompok 1 tentang komponen BEP. Jadi kalian cari informasi itu. Ya. Jadi dua kelompok materinya sama. Nanti Ibu akan pilih disaling tentang pengertian dan manfaat BEP. Ada kelompok 6 dan kelompok 3. Nanti Ibu pilih badai kelompok tilu, anu presentasi atau kelompok 3 yang presentasi. Jadi hanya salah satunya aja. Jadi kalian tetap harus mempersiapkan ya. Oke. Kalau misalnya kelompok 6 yang presentasi, ya, kelompok 3 yang harus menanggapi. Jadi semuanya harus paham. Kelompok 6 sama 3 harus paham tentang manfaat BEP. Jadi diharapkan nanti semuanya paham meskipun tidak membahas pengertian dan manfaat BEP. Paham ya? Nah, untuk hasilnya nanti kalian tetap buat laporan. Tapi untuk saat ini kalian langsung bikin ke Canva atau PowerPoint atau misalnya menggunakan platform lain nanti dikirim ke Ibu untuk sebagai nanti gambaran untuk presentasi di depan. Paham? Oke. Kalian bisa mencari dari buku bisa, kemudian mencari dari Google bisa, dari modul yang ada juga bisa. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya yang memungkinkan nanti kalian ketika presentasi cukup bahkan presentasi. Untuk presentasi setiap materi tadi dikasih waktu 10 menit ya, presentasi dan menanggapi. Siapanya 15 menit. Jadi kalian kan nggak ngerti kan, tulis kan, ngetik sedikit dari buku-buku, misalnya dari modul atau dari buku. Mangga, silakan. Kalian kan berteman, jadi tugasnya masih bisa masing-masing. Ada yang cari bahan, ada yang bikin platformnya di Canva, ada yang cari materi, kan bisa Jadi kalian tentang apa? Menentukan harga jual. Menentukan harga jual. Mana bukunya? Coba cari di buku paket, ada nggak? Paket. saya buku di mana? Nggak ada, Bu. Coba cari dulu. Ini mas, ya BEP nggak ada, Bu. Untuk BEP ada, Bu. Ayo, mana handphonenya? Cari. Dari apa, Bu? Tadi apa? Menekan harga apa? Tentang apa? Iya, ada makanan di sini. Tentang? Udah ketemu? Coba cari di buku paket, ada nggak?
Pengertian dan manfaat BEP. Jadi ini pakai apa? Canva atau Canva? Oke. Canva-nya yang sederhana juga nggak apa-apa. 15 menit ya waktunya. Belajar Cuman poin-poin pentingnya Ah. apa kayak poin-poin penting tapi nanti dijelaskan. misalnya Gak apa-apa, tapi nanti jelaskan. Ya. Terus kalau ada harus sebentar. Kalau ada satu pengertian yang misalnya menurut ahli, nanti kalian jelas. Apa? itu harus dipresentasiin semuanya, Bu. Kalian bagiannya apa? Iya, Jadi termasuk itu. Iya. dari Google Teh ada kayak gini, Bu. Enggak. Artinya, Bu. Lumayan. Tapi yang kira-kira mencakup ke itunya aja, strategi menentukan harga jualnya yang mana kira-kira? Ya. Strateginya ada nggak? Ada faktornya, Bu. Bisa. Ini apa, Bu? Apa itu judulnya? Nah, itu bisa salah satu. Salah satunya. Coba diskusikan. Kira-kira itu bisa masuk nggak? Itu bisa dikopas kan? Ya. So, kopas aja. Atau nggak dikopas juga bisa kan, di screenshot. Nanti tinggal dikirim gambarnya ke ibu bisa. Tapi di misalnya dikirimnya per kelompok ini dulu. Jadi ketika dibuka kelompok itu aja. Sedang nyari? Ini kelompoknya bagian apa? Komponen BP ada? Oke, grup gaji namanya. Ada? Ketemu? Di buku ada nggak? Oke, paham ya? Oke. Jadi nanti kalian harus paham juga apa yang mau dipresentasikan. Tentang strategi, Bu. Oke, ketemu nggak? Ada itu. Ada kan kalau dicari di sini juga ada kan? Oke. Oh sama. Di Google ada juga. Belum. Oke. Nanti siapkan ya materinya. Kenapa tuh ngarek HP baik? Ini tadi lagi cari materi. Enggak, kalau lagi nyari itu pasti nggak bakal ditutup dan di. Iya, kalau lagi nyari itu pasti dipegang terus. Nah. Itu kalau Hey. Oh, lihat deh. So, badai kumaha, Cik. Badai kumaha. Kalau enggak gini aja nih, punten. Apa namanya? Sandy. Punten lah. Minumnya disatuin, iya. Ditaruhkan tadi. Ditaruhkan. Tadi teh kaheup. Nah, kan lebih enak ini. Sok gimana? Ya lagi deui. Enggak apa-apa, sok. Segitu juga cukup. Kamu di sini Nani. Lain aja. Kalau ini termasuk pengertian juga nggak? Soalnya nyambung. Boleh? Jadi ini dijelasin juga sampai manfaat. Enggak. Ketemu ya? Ya Allah, Fajar. Siapa namanya teh? Fajar apa? Fajar Hikmat. Oh, Hikmat Fajar. Salah kan? Apa? Ketemu? Kenapa berpangku tangan aja? Oh. Atau jangan sedih. Tentang apa ini? Pengertian sama manfaat. Oke. Ketemu? Di buku ada? Banyak ya? Oke. Semuanya harus paham ya. Nanti bisa-bisa ibu nanya yang diem aja nih. Kamu siapa namanya? Andika. Oh, sudah mengenal back ini kan Pak? Keren. Apa? Kalau ngedit sendiri mah nggak cukup. Iya. Terus lebih simpel ya. Iya. Baik, Bu. Kita lagi bahas saham, jadi apa kata Pak Laki? Saham teh apa? Pabrik. Pabrik. Saham? Oh, investasi. Kamu kenapa udah tahu nanya? Sok lanjutkan. Nanti ibu nanya loh ke Palki atau ke Algi. Iya.
Ini teh tempat minum, nak. Itu teh Botol minum. ini Oh, minyak minyak tanah tanah. sama Oh, praktek. buat nanti biaya. Jadi kumaha? Jadi kumaha? Udah 3. Udah 3. Oke. Sempat Bager. Bu, yang strategi kalau isinya yang faktor yang harus diperhatikan boleh? Boleh. Poin-poinnya aja juga nggak apa-apa, tapi nanti bisa dijelaskan. Biar nggak terlalu panjang. Nanti kalian pakai apa? PowerPoint. Kan Pak? Oke. Pakainya apa kalian nanti? PPT, udah dibikin? Sedang. Waktunya 5 menit lagi ya. 15 menit kan tadi? Kalau di screenshotnya pindah ke situ bisa kan? Bisa ya? Itu ngetik sendiri. Kalau kayak gambar-gambar gini, bisa kan di screenshot? Aku dihapus kan? Jadi kalian bikinnya di mana? Di Canva. Oke. Udah, Neng? Sedang di PPT. Oke. Oke ya, silakan. Udah ya? Bentar. Ya, kelompok 3. Mau dikirim di WA?
Boleh nggak punya presentasi satunya apa ya? Menanggapi. Kalau misalnya ada yang nggak setuju atau boleh bertanya, boleh menambahkan, ada yang kurang. Sini faktor ya. Yakin gak mau. Oh, itu kelompok berapa? Pilih yang presentasi yang mana? Bukan di mana. Yang presentasi kelompok. Yuk, maju kelompok. Jadi kelompok yang kelompok tengah menanggapi ya. Ya. Yang lainnya maka ambil kursi dulu bukan sambil atau mau berdiri? Berdiri aja ya. Ya. Mau Lina atau ada nomor itu? Yang lain suka makan ya? Yang lain silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan tentang DEP atau Break Even Point.
Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridho saja. Perkenalkan nama saya Dian Dewi. Perkenalkan nama saya Rahmat. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang pengertian dari break-even point. Oke, break-even point atau BEP adalah suatu titik di mana pengeluaran dan pendapatan seimbang. Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, BEP itu ada di tengah-tengah, sedangkan pengeluaran dan pendapatannya itu seimbang. Nah, BEP disebut juga titik impas, sehingga tidak ada kerugian atau keuntungan. Nah, tadi kan udah dicontohin sama Ibu, misal keuntungannya 500.000, kerugiannya juga 500.000. Nah, di sini kita nggak dapat apa-apa dong, kita cuma dapat sampainya doang, dan kita nggak dapat kerugian maupun keuntungannya, karena semuanya itu impas. Break-even point dipakai sebagai pedoman untuk mengimbangi biaya produksi. Nah, untuk rumusnya, TR sama dengan TC atau TR kurangi TC sama dengan 0. Selanjutnya ada, oh ya, tadi ada yang nanya ya, TR itu naon nggak? Untuk TR itu total pendapatan. Total pendapatan dihitung dengan jumlah penjualan. Oh, TR itu jumlah penjualan yang diperoleh dari hasil kali antara harga barang dengan unit barang. Nah, untuk rumusnya TR itu tadi jumlah penjualan sama dengan P kali X kali I. Jadi P itu harga barang dan I-nya itu unit barang. Jadi misalnya tuh harga barangnya 5.000, nah unit barangnya itu ada misal ada 2 jadi 10.000 gitu. Itu untuk PR. Kemudian yang kedua ada total biaya atau cost yang disingkat menjadi TSI. Di total biaya ada jumlah biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Rumusnya yaitu TSI tambah SI. Biaya variabel di sini merupakan biaya berubah-ubah secara proporsional sesuai dengan perubahan jumlah penjualan atau produksi. Bila jumlah penjualan atau produksi bertambah, maka biaya ini juga akan naik atau sebaliknya. Contoh pembelian barang dagangan harga dulu. Kemudian ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara total akan tetap, walaupun terjadi perubahan pada jumlah penjualan atau produksi. Contohnya gaji pegawai, biaya listrik, telepon air, masukan pinjaman. Kemudian ada manfaat dari BEP. Yang pertama ada alat perencanaan untuk menghasilkan laba, juga memberikan informasi mengenai berbagai tingkat volume penjualan. Mengevaluasi laba dari perusahaan secara keseluruhan. Mengganti sistem laporan yang tebal dengan Dan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada yang mau ditanyakan? Dari kelompok 3. Betul. Bagaimana tanggapan dari kelompok 3? Apa mungkin ada yang kurang bisa dikoreksi? Ditambah. Kelompok 3 yang mana? Boleh dikoreksi. Ada tadi di manfaat BEP itu ada alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Sedangkan kan di BEP itu antara keuntungan sama kerugiannya itu sama. Jadi labanya itu dari mana? Nah, untuk labanya itu dari keuntungan ya sama, kan laba itu sama kayak profit ya, sama kayak keuntungan. Jadi sisa dari penjualan setelah dikurangi dengan biaya variabel dan biaya tetap. Labanya itu kalau tadi ada rumusnya kan tadi ada TR itu jumlah penjualan dikurangi TC atau jumlah biaya variabel. Jadi emang ada perhitungannya gitu meskipun seimbang. Jadi perhitungannya dari tadi yang dari rumus TR kurangi TC atau jumlah penjualan dikurangi dengan jumlah biaya variabel. Laba itu dicarinya dari. Kalau kelompok 3 cuma bukan yang tadi yang tidak sama dengan ada nggak? Sama itu tapi cuma bingung yang di manfaatnya, yang menghasilkan laba dan menghasilkan di BEP itu kan antara keuntungan dan kerugian itu kan seimbang, jadi bingung sama kalimatnya. Tapi sudah terjawab. Ya? Masih bingung. Coba dijelaskan ulang lebih rinci kalau yang lain. sama ya. Jadi tadi
tadi poin pertama kan yang ditanyakan, betul? Alat perencanaan untuk menghasilkan laba. Nah, tadi BEP itu seimbang ya antara keuntungan dan juga kerugian. Tapi kalau misalnya dari awal kita sudah bisa menghitung BEP, kita bisa memperkirakan kira-kira laba yang dihasilkan itu seperti apa. Jadi itu. Jadi patokan. Jadi sebagai alat perencanaan. Kalau misalnya kira-kira dari awal direncanakan tidak dapat untung atau BEP, ya udah tidak perlu dijual. Atau misalnya apa nih yang perlu diperbaiki? Apakah kualitasnya ditingkatkan atau ya, gitu. Jadi memang BEP itu keseimbangan ya, seimbang keuntungan dan kerugian. Tapi dengan adanya BEP kita bisa memperkirakan kalau pengen dapat laba kira-kira apa? Hah? Jadi BEP itu sebagai patokan buat kita mengetahui labanya itu nanti gimana sih cara mencarinya gitu. Oke, tapi itu pertanyaan yang bagus ya. Ada lagi barangkali dari Bapak Ibu? Bu, BEP itu sama dengan HPP nggak Bu? Harga pokok produksi atau beda? Kalau untuk HPP itu kan mencari harga buat dijual ya. HPP Harga produksi belum. Harga pokok produksi bukan harga. Sama tidak? Coba kalau tidak bisa jawab nggak? HPP itu sama tidak dengan BEP? Beda. Bedanya kenapa? Untuk HPP kan menggambarkan total pengeluaran biaya ya. Jadi HPP itu menghitung total biaya. Nah, sedangkan BEP di sini itu melihat keuntungan dan kerugian. Jadi kayak dianalisis gitu, dianalisis terus dilihat apakah selama kita melakukan apa ya, kayak melakukan penjualan tersebut kita kayak untung, rugi atau kedua-duanya. Sedangkan HPP itu kan hanya menggambarkan total pengeluaran biayanya itu. Ada tambahan lagi nggak dari Dianti? Terjawab nggak atau masih bingung? Beda konteks mungkin ya. Ya beda konteksnya juga. Kalau BEP mah kayak yang tadi ditanyain kan, kalau BEP mah buat patokan, sedangkan HPP mah udah jelas tinggal dicari total yang biaya yang keluar. Bisa dikatakan apakah terjadi? Iya bersama. Sama-sama menggambarkan. Iya, Kalau bedanya mah HPP untuk pengeluaran, kalau BEP itu menggambarkan ada keuntungan dan kerugiannya. Ya, analisis kalau BEP. Iya. Nah, jadi sudah paham semuanya? Tadi Jadi manfaat BEP kan itu disebutkan mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan mengerti. Maksudnya bagaimana? Nah, mengganti sistem laporan yang tebal dengan grafik yang mudah dibaca dan dimengerti. Jadi kan kita itu di BEP itu menganalisis tadi yang saya sudah bicarakan, yang untungnya sama yang ruginya. Nah, di sini berarti sistem laporannya tuh misal sebelumnya memang pernah untung. Nah, diganti sistem laporannya jika memang keuntungan dan kerugiannya itu setelah sebelumnya untung kemudian menjadi sama-sama untung dan sama-sama rugi. Nah, berarti di sana kan ada BEP. Nah, diganti sistem laporannya dengan grafik. Grafiknya itu ya yang dari tadi yang sudah ditentukan oleh rumus, terus dari masalah-masalah tadi dan yang mudah dibaca dan dimengerti kayak kurang lebih seperti itu. Kalau laporan keuangan itu biasanya seperti apa? Itu kayak kotak-kotak itu kayak di tabel. Dan itu tidak hanya satu kan? Coba kalian pernah ya tidak? Kelas 10 bikin laporan harus mencari investasi alternatif dulu. Kemudian dia tidak tetap. Banyak tidak? Banyak. Kalau BEP menggunakan rumus saja. Tapi HPP pakai iya sama tapi tahapannya lebih banyak. Jadi mungkin kalau BEP itu lebih simpelnya karena menggunakan bingung ya. Oke. Coba kelompok 3 coba diam aja. Ya menanggapi ya sama-sama kita tes kayak apa Jadi saling menjelaskan biar teman-temannya juga pada paham. Untuk poin yang terakhir mah kan dijawab terakhir. sebelum berganti sistem laporan. Apa? Kalau di kelompok 3 manfaat.
Sama Andika. Manfaatnya Disebutkan aja. Perencanaan untuk memastikan apa memberikan informasi mengenai berbagai tingkat keberagaman serta hubungan Oh sama. Sama, tapi kenapa kalian tidak mengerti? Ya, tadi kan harus memahami, jadi tidak lebih baca. Oke, kita langsung dulu ya. Sekian mungkin cukup ya presentasi dari kelompok 6. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, strategi menentukan harga jual yang presentasi kelompok 5. Ayo Bu. Nanti dikirim yang sangat bangga. Aja. Ya. Kirim aja linknya. Waktu link apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan saya Sisa Permodahan. saya Fatma juga. Saya Hilmi Damayati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu terkait strategi menerapkan harga jual makanan khas daerah. Jadi teman-teman, dalam menentukan harga jual produk yang sesuai dan tepat tidaklah mudah, apalagi untuk wirausahawan yang baru akan memulai usahanya. Nah, untuk menentukan harga jual yang asal-asalan akan meningkatkan resiko kerugian. Harga jual sangat berkaitan dengan tingkat penjualan dan tingkat keuntungan yang ditetapkan. Jika menetapkan harga jual terlalu mahal, maka dikhawatirkan pelanggan akan tidak jadi membeli produk. Sedangkan jika menjual produk terlalu murah, maka kita selaku pedagang atau selaku wirausaha akan mengalami kerugian, yaitu dengan tingkat laba yang rendah. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum menentukan harga jual suatu produk. Nah, hal yang harus diperhatikan yaitu ada 6 faktor. Untuk yang pertama, yaitu pelanggan. Nah, pastikan bahwa harga jual yang ditetapkan dapat diterima oleh konsumen. Baik teman-teman, kira-kira antara pelanggan dan pembeli apakah ada bedanya tidak? Kira-kira apa sih pembeli? Nah, kan pembeli teh sama-sama membeli, tapi pelanggan itu merupakan pembeli yang membelinya secara terus-menerus. Nah, oleh karena itu, dalam jual beli kita harus menentukan produknya dulu. Kira-kira produk apa sih yang bakal digunakan oleh konsumen secara terus-menerus. Nah, dalam makanan khas daerah ini kita ambil contoh menjual lontong. Nah, kan di pagi-pagi pasti orang-orang sebagian banyak sarapan mencari lontong. Nah, oleh karena itu pastikan bahwa harga jual yang ditetapkan dapat diterima oleh konsumen. Nah, baik mahal ataupun murah, apabila memang sudah terbiasa makan lontong pada pagi-pagi, nah pasti kita akan membelinya seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya pesaing akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang kedua ada pesaing. Pastikan bahwa harga jual produk dapat bersaing dengan produk pesaing. Jadi maksudnya kayak gini. Kalau tadi lontong, aku mau nyobain bakso. Misalnya kayak gini.
di toko bakso A gitu, jual baksonya 15.000. Nah, kita mau jual bakso juga tapi kita jualnya 25.000. Nah, orang-orang kan pasti pada datangnya ke sana karena lebih murah. Makanya jangan terlalu jauh gitu harga jual kita sama yang lain. Jadi jangan terlalu banyak ngambil keuntungan gitu. Buat biaya dilanjut sama aja. Faktor selanjutnya yang harus ditetapkan adalah biaya. Pastikan bahwa harga jual produk yang telah ditetapkan dapat menutupi semua biaya yang telah terjadi. Ini artinya kita harus benar-benar diri dan teliti dalam menghitung semua biaya tersebut, termasuk dalam menentukan biaya variabel, biaya tetap, dan biaya promosi. Misal kita ambil contoh dari pembuatan cimol, misal pembuatan biaya variabel dari pembuatan cimol itu 5.000, biaya tetapnya 5.000 juga, dan biaya promosinya 5.000, kan total biaya itu 15.000. Nah, dalam menentukan harga jual produk itu, kita harus memperhatikan total biaya tersebut. Jadi jangan sampai terlalu rugi dan jangan sampai terlalu banyak untungnya. Jadi harus diperhatikan juga dalam menentukan harga jual tersebut. Pastikan bahwa kita memasukkan semua biaya dalam hitungan. Jika saja ada satu biaya yang tidak terhitung, maka akan menyebabkan harga yang telah ditetapkan menjadi tidak tepat, sehingga akan berpengaruh terhadap tingkat keuntungan, bahkan akan menyebabkan kerugian. Yang selanjutnya ada kemanfaatan untuk usaha yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah faktor kemanfaatan untuk usaha. Harga jual yang ditetapkan dinilai pantas jika harga tersebut dapat memberikan keuntungan yang diharapkan. Misalnya contohnya kayak Starbucks, kan itu harganya 50.000, tapi Starbucks itu enak dan punya kualitas yang baik, jadi sepadan dengan manfaat yang didapatkan. Ya. Selanjutnya mengenai intensitas pada makanan yang Ya. Jadi menghitung presentasi modal makanan. Maksudnya itu seluruh modal yang Anda perlukan untuk membuat produk makanan. Hitung semua hal yang harus dibeli. Meskipun Anda mendapatkan bahan baku secara gratis, misalnya mengambil dari kebun sendiri, terus barang tersebut harus tetap dihitung. Nah, nilai modal yang sudah dihitung pada langkah pertama kemudian dibagi dengan target presentasi biaya. Misalnya ada 25%, 35% atau 50%. Maka Anda akan mendapatkan satu angka yang akan menjadi harga produk makanan. Terus menentukan harga dengan metode titik harga. Selanjutnya ada menentukan harga dengan metode titik harga. Yang pertama, tentukan target pasar atau jenis konsumen yang kalian cari. Misalnya gini, ingin membuka sebuah tempat makanan ayam geprek di dekat kampus. Kita akan sesuatu yang mendorong mahasiswa di situ untuk makan di tempat Anda. Jika rata-rata ayam geprek milik pesaing dijual dengan harga 15.000, teman-teman tidak bisa menjual produk yang sama dengan harga yang lebih mahal. Yang kedua adalah kenali harga pesaing. Contohnya, ketika terjadi perang harga sebesar 10.000, jangan ragu untuk mempromosikan produk harga 9.000. Namun, Anda harus punya menu lain untuk mengcover agar tak bakal banget. Selanjutnya, berikan value lebih pada bisnis Anda. Misalnya, ciptakan nuansa tempat yang menarik dan nyaman yang berbeda dari pesaing. Jika mendapatkan value yang lebih, pembeli tidak akan keberatan untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi. Terakhir, temukan harga bahan baku yang lebih murah tanpa mengorbankan kualitas. Dengan begitu, akan tetap mendapatkan keuntungan sesuai target. Terima kasih. Baiklah teman-teman, itulah terkait strategi dalam menentukan harga jual makanan khas daerah. Silakan apabila ada yang ingin bertanya atau yang ingin menambahkan. Ibu, yang dari Bapak Saudara Bukan itu berbeda dengan kelompok itu ya. Yang pertama hampir sama, ada pelanggan. Kemudian yang kedua ada jenis produk. Coba identifikasi produk apa yang kamu jual. Apabila produk bisnis itu termasuk dalam produk pasar, maka tentukanlah harga jual berdasarkan harga rata-rata produk lain yang dijual oleh kompetitor. Setelah itu, jika produk yang kamu jual merupakan terdiferensiasi, coba tentukan harga premium. Dengan harga yang relatif tinggi tersebut, biasanya pelanggan akan
ada. Contohnya, jadi contohnya ya kayak hampir sama gitu loh Bu, yang Starbucks itu harganya yang tinggi biasanya lebih enak, lebih bagus juga kalau barangnya. Jadi kalau misalkan kita beli produk di Shopee gitu ya Bu, harganya akan berbeda dengan kita melihat langsung di store-nya. Tapi si bahannya juga pasti bakalan berbeda dengan harga yang di Shopee. Ada lagi. Tentang pasar. Itu tadi selain yang itu ada juga jenis produk ya. Jenis produk itu. Ya, itu tapi sebenarnya jenis produk tadi sudah termasuk dalam menentukan titik harga. Oke. Tapi menentukan titik harga kan dilihat dari pesaing dari tempatnya juga kan. Sama jenis produk. Jadi sebenarnya menentukan harga itu hampir sama kayak sebagai simpulan dari semuanya. Jadi harga itu mencakup semuanya ya. Kelompok tiga juga ada lagi. Target pasar, target sama pesaing. Gimana? Target pasar sama dengan pesaing. Ya, sini kami ada target pasar. Lihat juga target pasar yang akan kamu tuju untuk memasarkan produk, misalnya dengan mempertimbangkan harga pesaing yang produknya serupa dengan bisnismu. Jadi kayak sama loh, kayak sama pesaing sih. Iya. Oke, ada lagi. Terus kalau kita juga sama kayak pesaing juga, jadi kita mengambil harga lebih bawah sedikit ya, menarik perhatian si konsumen tersebut. Ada tanggapan kan? Baik Pania, jadi sebenarnya itu tadi yang dijelaskan sama Pania semuanya sudah terangkum di sini. Ya. Hanya saja beda-beda judulnya seperti itu. Seperti yang target pasar bisa sama dengan pelanggan dalam pesan juga sudah dijelaskan. Karena target pasar itu kan tujuan kita menjual produk kita ini kemana. Jadi intinya mungkin kalau kelompok 2 itu secara rinci. Ya, tapi kalau yang kelompok 5 secara garis besarnya. Intinya yang menentukan harga dengan titik harga itu Bu, kayak hampir sama buat bagian pesaing juga ya. Maka kita cara misalkan kita jualan di kampus, jadi kita juga harus lihat si pelanggannya. Kan harganya pasti lebih murah kalau di biasa ini kan yang pas dijelasin menentukan harga sama menentukan saya. Pas dijelasin saya hampir sama itu dari kayak menentukan harga dengan titik harga. Jadi mungkin setiap poin itu kayak saling berkaitan satu sama lain. Mungkin lebih ke situ. Tapi pada dasarnya apa yang disebutkan tadi sebagian besar sudah di situ kan. Hanya tadi ditambahkan saja dari kelompok. Ada lagi dari kelompok lain? Juga itu di kelompok kami ada bentukan harga dengan metode harga. Pengen dijelasin lagi secara ringkas dari keadaan ini jadi metode harga. Maksudnya patokan harga yang diambil dari harga itu atau gimana? Aja metode titik harga itu ditentukan dari poin terakhir dengan tadi menentukan titik harga dengan metode titik harga itu. Jadi kita harus melihat dengan harga produk yang lain juga seperti yang tadi dijelaskan, contohnya kan yang menjual ayam gitu ya. Jadi jangan sampai harga produk yang kita jual melebihi harga yang dijual oleh si pesaing. Penyesuaian. Jadi sama kayak harga Penyesuaian ya nanti penyesuaian metode pemasaran mungkin kan lihat pasar dulu ya. sebelum ngomong harga menentukan bisa dilihat situasi dulu ini. Ada jenis-jenis strategi. Oke. Jadi ada legal gitu. Pertama adalah mesin pricing, yaitu strategi penerapan harga dengan memasang harga barang-barang
1 lebih murah dibandingkan harga atau di pasaran. Yang kedua, competition based pricing, yaitu strategi saingan ditentukan menggunakan harga pesaing sebagai pelaku sebelumnya. Jadi, kamu dapat memberikan harga produksi yang bersaing sama dengan pesaing atau sedikit di atas pesaing. Kemudian ketiga ada dynamic pricing, yaitu penetapan harga yang dikenal sebagai penetapan harga ledakan, penetapan harga atau penetapan harga berdasarkan waktu. Strategi penetapan harga yang fleksibel di mana harga berfluktuasi berdasarkan permintaan pasar dan pelanggan. Yang keempat adalah high flow pricing, merupakan strategi penetapan harga ketika perusahaan menjual produk dengan harga tinggi awalnya, tetapi akhirnya menurunkan harga itu ketika relevansi produk turun atau ada produk baru yang diminati. Yang kelima adalah flexible point pricing, merupakan strategi penetapan harga yang dilakukan perusahaan dengan cara menambahkan biaya pengiriman berdasarkan informasi pelanggan. Yang keenam adalah transfer pricing, yaitu strategi penetapan harga yang dilakukan dengan cara menentukan harga yang berbeda pada produk dan aksesoris produk. Yang ketujuh ada sliding pricing, adalah ketika perusahaan menetapkan harga setinggi mungkin untuk produk baru, kemudian menurunkan harga seiring waktu karena produk tersebut menjadi semakin tidak populer. Yang terakhir adalah penetration pricing. Strategi penetapan harga penetrasi adalah ketika perusahaan memasuki pasar dengan harga yang sangat rendah sehingga menarik perhatian dan kecepatan karena efektif dari pesaing dengan harga yang lebih tinggi. Sama-sama aja, sebenarnya balik lagi ke sini. Ya, ada juga beberapa yang beda. Jadi apa ya, strateginya itu diperpoinkan. Ini masuknya ke mana? Itu kan kalau jenis ya, saya masuknya ke jenis apa? Ini masuknya ke jenis apa? Kemudian nanti kalian bisa cari bagian ke jenis apa. Nah, misal ada kasus kayak gini, kayak tadi kan dijelaskan yang dari contoh jual bakso ya. Nah, jual bakso kan rata-rata harganya itu di umum itu 15.000. Misal ada pesaing menjual bakso itu 15.000. Tapi kita menjual bakso itu bukan diturunin biar apapun itu, tapi dinaikin. Nah, tapi dinaikin itu dengan catatan bakso yang dijual itu jadi kualitas yang rendah. Misalnya 15.000 itu bakso urap biasa. Nah, sedangkan yang dijual, yang mau dijual sama kita nih, kita mau bikin bisnis, dijual sama kita itu 25.000, 25.000 kan jauh ya, 10.000 perbedaannya. Nah, gimana caranya supaya sebenarnya tetap ke kita, sedangkan harga kita itu lebih mahal? Ya kita bisa pakai cara si baksonya itu dimasukin telur atau ada segala macam, misalnya ada kayak bakso anak, tapi harganya 25.000. Nah, tapi tetap menentukan dengan untung sama rugi yang udah dianalisis. Nah, itu gimana tanggapan kalian? Jadi si ada pesaing itu 15.000, sedangkan dijawab sama pertanyaan dari ya. Jadi yang dijelaskan oleh Isyana tadi dalam pemanfaatan harga jual, ya ada harga, ada kualitas yang dilakukan oleh Starbucks pada saat ini. Meskipun di harga yang banyak minuman yang murah, tapi kan tergantung balik lagi kualitas dan harga. Biasanya kalau misalkan harganya yang mahal itu biasanya dia punya tempat yang nyaman juga kan, misalkan Starbucks tempatnya juga nyaman buat kita foto-foto gitu. Jadi sebagai pembeda ada yang penting mengutamakan kuantitas, ada orang kualitas gitu. Ada harga dan kualitas. Jamatnya kita pakai kayak ngomong itu ya. Baik teman-teman, itulah presentasi dari kelompok kami terkait strategi usaha makanan khas daerah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan yang ketiga. Lagi kirim aja sekarang kirim. Kirim bukan. Dari kelompok satu. Ya. Ternyata
diskusi kita cukup menarik ya. Ya, meskipun ya kayak ada beberapa yang ya pastinya cukup menarik karena dari setiap kelompok sudah mencari dan ini kelompok lain juga ternyata bisa lebih apa ya melengkapi gitu. Tapi memang pastinya tuh di kelas tuh ada beberapa yang melawan, ada mundur, ditaruh di aja, dia malah telepon, gitu kan. Nanti di diskusi kemudian untuk pembelajaran selanjutnya tidak ada lagi yang seperti itu. Oke. Jadi apa nih yang udah kalian dapat setelah pembelajaran hari ini? Tadi menyimak beberapa presentasi dari teman-teman kalian. BEP. Kata lainnya impas. Jadi apa? Impas antara profit dan cost. Oh, ada lagi keseimbangan. Terus ada juga beberapa strategi untuk menghubungkan harga jual dia tidak terjadi BEP itu tadi agar mendapat. Oke, ada kata-kata bijak, pendidikan, tidak akan mampu memberi sikap sopan santun dan etika seorang jadi bisa jadi mungkin sopan santun kalian salah sama anak SD mungkin nggak mungkin kalau kata ini mungkin lagi sekarang ya. Oke, semoga tidak terjadi sama. Untuk minggu depan kita akan membahas perhitungan dan juga menyajikan hasil perhitungan kita seperti diperketahui usaha pengolahan makanan kita dari bahan pangan nabati dan jadi ya. Ada pertanyaan? Gimana hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Bu. Apa yang tidak menyenangkannya kalau ada? Tidak ada, Bu. Semuanya menyenangkan. Atau mungkin ada yang kecewa nih udah bikin tapi tidak tampil kecewa. Oke, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ada diskusi lagi kita masih bisa menggunakan TIPEC ya, teknologi dalam pendidikan, tapi semuanya harus ditampilkan. Ya. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas ada manfaatnya untuk kalian. Di depan jangan sampai lupa ya. Nanti kita akan bahas lagi. Sebelum diakhiri, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan. Berdoa jelas. Selesai. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.